Halo kawan-kawan, selamat datang di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Di card reading kali ini kita mau ngecek ya tentang rasa egonya kita di dalam diri kita masing-masing. Jadi manusia memang diberikan rasa ego ini untuk melindungi diri kita ya. Jadi membuat batasan-batasan untuk melindungi diri kita sendiri. Kita nggak bisa hidup tanpa rasa ego itu. Jadi kadang kita membutuhkan ego itu untuk protecting our space ya, melindungi space-nya kita, melindungi dirinya kita. Cuman terkadang karena kita terlalu nyaman dengan situasi dan kondisinya itu, sehingga batasan-batasan yang kita buat semakin lebar, semakin luas, semakin luas, semakin luas, sehingga terkadang mungkin gak sengaja bertabrakan dengan orang lain seperti itu. Dan di sini saya mau ajak kawan-kawan untuk coba mengenali kira-kira egonya kita di dalam diri kita tuh yang terbesar itu yang mana, what is the biggest ego ya. Dan kita lihat kartu representasi rasa ego itu yang mana ya. Jadi mungkin karena rasa egonya terbesar ya, yang paling besar, jadi kita coba lihat kira-kira mungkin kita harus tarik kembali ya, batasannya jangan terlalu besar, mungkin kecilkan dikit lagi space-nya, tetapi tetap rasa ego itu harus ada untuk melindungi diri kita masing-masing, cuma jangan terlalu seperti itu. Di depan kita ada 5 pile ya, dari yang pertama, kedua, ketiga, 4, dan kelima. Kawan-kawan disarankan untuk memilih dengan menggunakan intuisinya kamu. Coba rilekskan tubuhnya kamu, fokuskan pikiran kamu, ajukan pertanyaan, apa ego terbesarnya saya ya, kartu yang mewakili rasa egonya saya itu yang mana. Setelah itu pilih yang pertama kali menarik perhatian kamu. Oke, dan untuk kawan-kawan, reminding, kalau misalnya menyukai channel saya dan merasakan manfaat dari channel saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih teman-teman yang sudah mendonasi di channel saya sebagai support untuk saya. I really appreciate it. Oke, kita langsung mulai aja dari pile yang pertama ini ya. Ya, kita lihat kartu apa yang mewakili rasa egonya kamu, kemudian kita lihat keterangannya ya. Kita geser sedikit dulu kartu yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, let's see. Kartu yang mewakili rasa egonya kamu yang terbesar di dalam dirinya kamu adalah kartu struggle. Kartu struggle di sini, dari kata-kata struggle, dari gambarnya pun terlihat bahwa dia sebenarnya di dalam hatinya itu ada rasa takut, dari wajahnya dia ada terlihat rasa takut ya. Tapi dia masih memaksakan dirinya untuk maju, berjalan ke depan, walaupun dia sudah ditembakkan banyak-banyak panah, terus kemudian ada saljunya juga, dan dia pakai jaket mantelnya yang mungkin gak terlalu tebal, seperti itu. Nah, rasa ego kamu yang terbesar itu adalah rasa gengsinya kamu. Rasa gengsi di dalam hatinya kamu, sebenarnya di dalam hatinya kamu itu banyak hal bertentangan di dalam dirinya kamu, makanya kamu struggle ya, struggle. Misalnya contoh, kamu misalnya bertengkar dengan orang terdekatnya kamu, atau bertengkar dengan teman-teman, atau ada pertengkaran. Sebenarnya dalam hatinya kamu sudah mengatakan mungkin, kamu minta maaf deh, kamu minta maaf deh, kamu minta maaf. Tetapi rasa gengsinya kamu yang cukup besar, yang cukup tinggi, membuat kamu sulit sekali untuk menundukkan kepala dan say I'm sorry sama seseorang, sama orang-orang. Kamu mungkin takut dianggap lemah ya, sama seperti gambar kartu ini ya. Dia nggak mau dianggap lemah, dia nggak mau terlihat lemah, tetapi dalam hatinya dia, dalam wajahnya terlihat ketakutan yang amat sangat ya, sama seperti kamu. Kamu nggak mau dilihat orang tuh lemah dengan kamu menundukkan kepala, seperti itu. Nah, kemudian kartu yang kedua mewakili kira-kira rasa ego ini mempengaruhi kamu seberapa mempengaruhi yang bagaimana di dirinya kamu ya. Di sini terlihat bahwa mempengaruhi kamu, memberikan banyak kehilangan di dalam dirinya kamu, dan kemudian akan membuat kamu merasa semakin gak cukup ya. Kartu vice versa ini di depan dan belakang ini ada gambarnya ya, terus kamu mendapatkan sisi yang sebelah sini. Kartu yang di sini dia terlihat si pengemis ya, jadi pengemis mungkin dia menangisi, mungkin belum dapat uang, kehilangan, tetapi kamu di sisi ini, kamu itu di dalam ruangan yang mungkin kamu mungkin seorang anak raja, tapi dia tetap menangisi kekurangannya dia merasa banyak sekali hal yang gak puas di dalam dirinya dia, dan kamu
egonya kamu ini, kalau misalnya rasa gengsi ini semakin besar dan semakin besar semakin besar, itu yang akan mempengaruhi kamu akan merasa nggak cukup dan nggak cukup. Tapi padahal kamu sudah menyadari banyak hal kehilangan di dalam dirinya kamu, mungkin kehilangan teman, mungkin kehilangan materi karena rasa gengsinya kamu, dan kemudian akan semakin membuat kamu merasa nggak puas dengan situasi dan kondisinya kamu seperti itu. Oke, dan kemudian kita lihat ya, kira-kira pelajaran apa yang penting untuk kamu ambil dari rasa egonya kamu. Di sini ada sisterhood ya, membuat saya merasa bahwa mungkin kamu harus belajar menghargai pertemanannya kamu. Di sini ada tangannya bergandengan, terus kemudian sisterhood, ada teman-teman. Di sini kamu diminta untuk menghargai atau belajar menghargai pertemanannya kamu, terus kemudian kawan kamu yang loyal sama kamu, terus kemudian yang mungkin support kamu walaupun mengetahui sifat kamu seperti ini. Jadi pelajarannya adalah seperti itu, dan kemudian jangan belajar untuk tidak menyakiti orang-orang yang memang teman-teman sejujurnya untuk kamu, yang ada untuk kamu pada saat kamu membutuhkan, padahal mereka tahu dengan sifat keegoan, gengsinya kamu gitu. Dan mungkin selama ini karena teman-temannya kamu di samping ini yang mengerti sifatnya kamu, yang membuat kamu merasa setelah bertengkaran gitu, terus kemudian kamu nggak mau minta maaf, terus hari berikutnya kamu langsung bicara seperti nggak ada apa-apa ya terjadi di antara kalian. Tapi karena mereka adalah teman-temannya kamu, jadi mereka kayaknya mengerti perasaannya kamu, mengerti tentang kamu. Tapi terkadang kita juga harus menghargai mereka, dan kita juga harus tahu mereka juga punya batasan tersendiri. Mungkin mereka bisa memaafkan kamu sampai 10 kali, 20 kali, tetapi otomatis tetap ada batasannya. So jadi apa yang harus kamu belajar untuk hargai dia dari rasa ego kamu adalah pertemanannya kamu ya, your sisterhood ya. Terus kemudian bagaimana sih cara kamu untuk menghandle dan dealing with your ego ya. Di sini ada kartunya adalah Nine of Cups ya. Nine of Cups itu mengartikan coba untuk lebih kamu kumpulkan lagi perasaannya kamu ya. Jadi kamu coba lebih berusaha lagi. Air itu ditandakan dengan perasaan, dengan feeling ya. Jadi mungkin perbanyak lagi gelas-gelas perasaannya kamu. Jadi coba lebih mengerti lagi orang lain, mencoba menyeimbangkan perasaannya kamu dengan orang-orangnya. Misalnya contoh misalnya air kamu isi satu gelas, jadi kamu mencoba menyeimbangkan, andai kata kamu di posisi mereka bagaimana, jadi gelasnya itu kan berjejer yang rata, yang seimbang seperti itu. Ini dengan seperti itu, dengan kamu menyeimbangkan perasaannya kamu, mengerti perasaannya mereka, kamu akan bisa lebih mengalahkan rasa gengsinya kamu untuk mungkin minta maaf ya, seperti itu. Dan misalnya ya, contoh lain lagi, misalnya pada saat kamu mungkin ada pertengkaran dengan kawan atau orang terdekatnya kamu coba berpikir balik dulu ya, berpikir balik, seandainya kata-kata yang kamu lontarkan itu adalah teman kamu melontarkan pada kamu, perasaannya itu bagaimana. Itu maksud kartu yang di sini ya, something like that. Oke, dan ini untuk teman-teman yang sudah memilih kartu pertama. Kita lanjut ke kawan-kawan yang memilih kartu kedua. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak ya. Kita lanjut ke teman-teman yang memilih pile yang kedua ya. Oke, naikkan sedikit supaya kelihatan. Untuk teman-teman yang memilih pile kedua ya, kartu yang mewakili rasa ego yang terbesarnya kamu adalah instruction ya. Di sini ada terlihat gambarnya si kakek-kakek lagi ngajarin anak kecil. Nah, sebenarnya ini kartu yang cukup positif ya, tetapi karena pertanyaannya kita adalah tentang ego, jadi di sini terlihat bahwa kamu terlalu ingin mengendalikan segala sesuatu. Pokoknya segala sesuatu harus sesuai dengan arahannya kamu, sesuai dengan keinginannya kamu, terus meminta orang lain untuk mengikuti gayanya kamu, caranya kamu. Ini adalah rasa ego kamu yang terbesar, dan ini adalah perwakilan kartunya. Oke, dan kemudian kita lihat ego kamu menginfluence kamu itu di bidang apa ya, maksudnya mempengaruhi kamu di bidang bagaimana.
Di sini terlihat kartunya adalah si dermawan lagi ngelihat rumah ya. Membuat saya merasa bahwa kamu ngerasa kamu mengendalikan mereka ya, maksudnya kata-katanya kamu mengendalikan mereka untuk kebaikan mereka. Jadi kamu ngerasa bahwa dengan mengatur begini kamu bisa mengendalikan mereka dan membuat mereka menjadi lebih baik. Tetapi kamu nggak mengerti perasaan mereka yang di dalam rumah ini gitu loh. Ya, terus kemudian kamunya akan menjadi sendirian gitu, karena mungkin orang-orang nggak mau terlalu dekat sama kamu karena kamu mungkin terlalu pemaksa, terlalu push keinginannya kamu untuk mengikuti apa-apa harus maunya menang sendiri, itu ibaratnya seperti itu. Jadi ini yang mempengaruhi kamu akan menjadi lebih banyak mungkin dijauhin oleh orang-orang ya, karena di sini orang-orangnya pada ngumpet di dalam rumah kecil ini, nggak mau bergaul dengan dia, si raksasa ya, something like that gitu. Dan ini sangat mempengaruhi kamu rasanya sepertinya kayaknya berderma sama mereka, maksudnya pokoknya kamu lakukan ini untuk yang terbaik untuk mereka, memberikan mereka pengawasan, terus memberikan mereka tempat yang baik, tetapi kamu dikucilkan oleh mereka gitu. Jadi kalau kamu rasa egonya tetap dipertahankan, tidak dikecilkan lagi, nggak dikecilkan lagi ruang lingkupnya, kamu akan dijauhin oleh orang-orang sekitarnya kamu. Nah, kemudian kita lihat pelajaran terpenting apa yang harus kamu pelajarin dari rasa egonya kamu. Di sini ada kartu transparency, itu sekarang honest ya, honest, jujur ya. Mungkin pelajaran terpenting adalah mungkin kamu ingin kasih tahu sama mereka menurut pengalamannya kamu. Jadi kamu lebih ingin mereka tuh jangan mengulangi kesalahan yang kamu lakukan. Dan hal ini ya, coba kamu belajar untuk lebih jujur dan ungkapkan niatannya kamu, memberitahu mereka dengan caranya kamu itu apa niatan sebenarnya ya. This is to be honest ya, makanya kamu diminta untuk transparan, terus kemudian lebih jujur lagi dengan perasaannya kamu, ungkapkan niatannya kamu sebenarnya ngasih tahu mereka untuk begini itu bukan untuk mengendalikan mereka, tetapi untuk mungkin jangan sampai mereka mengulangi kesalahan yang kamu lakukan ya, jangan sampai mereka kejedok tembok yang sama itu ya. Jadi try to be honest, tunjukkan perasaan yang kamu yang sesungguhnya, dan kemudian bagaimana caranya kamu untuk dealing with your ego ya. Di sini ada gelas ya, ada 10 gelas cups dan kemudian tersambung. Bagaimana caranya kamu untuk terkoneksi sama mereka? Bagaimana caranya kamu untuk mengatasi rasa egonya kamu? Yang di sini terlihat ada kartunya, kamu bikin koneksi yang lebih dalam lagi dengan perorangan masing-masing ya. Jadi lebih mengerti lagi mereka, kebutuhannya mereka itu apa, karena caranya kamu memberitahu pada setiap orang itu kan beda-beda, orang penerimanya beda-beda. Mungkin kamu kasih tahu sama si A bisa terima caranya kamu kasih tahu si B dengan caranya si A, belum tentu si B bisa terima. Jadi di sini karena ada banyak colorful things, lots of warna-warna ya, jadi bikin koneksi yang sesuai dengan pribadinya mereka, dengan keunikannya mereka, dan kemudian lebih mengerti dan memahami orang lain, bikin koneksi itu, dan coba terbuka ya, belajar terbuka, sampaikan niatannya kamu sebenarnya bukan untuk kendalikan mereka, tetapi untuk jangan sampai mereka tuh mengulangi kesalahannya kamu dan sebagainya. Itu maksud kartu ini. Oke, itu untuk kawan-kawan yang memilih pile yang kedua. Terima kasih sudah menyimak. Kita masuk ke kawan-kawan yang memilih pile yang ketiga. Oke, kita lihat. Cukup menarik ya. Kartu yang mewakili rasa egonya kamu itu adalah kamu rasa terlalu mandiri ya. Sebenarnya rasa mandiri itu baik, tetapi kamu terlalu mandiri dan kamu ingin menyendiri, kamu ingin apa-apa itu kamu lakukan sendiri. Jadi nggak ada rasa kekeluargaan, jadi kamu nggak ada rasa, pokoknya kamu ngerasa pokoknya ingin sendiri, kamu maunya sendiri, ini begini sendiri, dan itu rasa egonya kamu, menjadi diri sendiri dan kemudian menyendiri pun
itu adalah sesuatu hal yang baik untuk pengembangan dirinya kamu. Tetapi kita adalah manusia yang bersosialisasi, jadi kita buat batasan untuk diri kita sendiri, untuk menjadi diri, untuk punya ruang sendiri ya. Jadi your own space ya. Nggak ada salahnya kalau misalnya kamu ingin menyendiri, itu bukan salahnya kamu, tetapi jangan terlalu batasannya kamu sampai lebar banget sampai orang mau menyapa kamu aja sulit sekali, seperti itu. Jadi terlalu melindungi space-nya kamu, terlalu melindungi lingkungannya kamu ya, itu seperti itu. Jadi nggak ada rasa kekeluargaan. Dan di sini rasa egonya kamu itu bagaimana mempengaruhi kamu. Di sini ada kartu Five of Wands ya, jadi ada terlihat si prajuritnya lagi mau berperang ya, tetapi matanya tertutup ya, matanya ketutupan topi, terus di belakangnya ada gunung Merapi yang mau meletus ya. Jadi rasa egonya kamu mempengaruhi kamu, sebenarnya memberikan kamu rasa takut ya. Mungkin kamu melindungi diri kamu sendiri, merasa ingin sendiri itu karena mungkin kejadian di masa lalu yang membuat kamu terluka, akhirnya membangun sebuah pagar untuk dirinya kamu bahwa jangan sampai titik ini disentuh oleh orang lain, karena kamu gak kepingin terluka ya. Tetapi itu yang membuat kamu menjadi rasa terluka, itu yang membuat kamu menutup dirinya kamu, sama seperti si prajurit ini, matanya ketutup, terus kemudian petir bunyi di belakang laharnya besar membuat dia rasa takut ya. Jadi ibaratnya dalam hatinya kamu tuh siap siaga selalu gitu, kamu nggak ada rileksnya dalam hati. Misalnya contoh, kamu ketemu orang yang baru, mungkin orang yang baru hanya ingin berteman sama kamu, jadi mungkin nanya sedikit, ramah sama kamu, tetapi karena rasa ketakutannya kamu disakitin, rasa ketakutannya kamu mungkin ya untuk jatuh cinta sama orang tersebut, kamu langsung bikin pagar, langsung nggak mau di dunianya kamu disentuh oleh dia sedikit pun ya. Jadi itu yang ya bikin kamu ketakutan sendiri gitu loh, dan hatinya kamu selalu siap siaga, pokoknya jangan disentuh gitu. Dan sebenarnya kamu sudah lelah dan capek sekali sebenarnya dengan situasi dan kartu ini. Oke, dan kita lihat ya pelajaran apa yang harus kamu ambil dari rasa egonya kamu ini ya. Di sini ada kartu Homeland ya, tapi untuk gambarnya ya dia sama si kura-kura terbang, tetapi kamu lihat wajah si mermaidnya ini santai dan relax seperti itu. Dan pelajaran yang mesti kamu ambil di sini adalah ya just like her ya, sama seperti dia, coba belajar lebih relax lagi, ditemani dengan si kura-kura ini gitu. Maksudnya belajar untuk membuka sedikit dirinya kamu, terus kemudian belajar untuk bersosialisasi ya, something like that. Oke, dan kemudian bagaimana caranya kamu untuk dealing ya, mengatasi rasa egonya kamu di sini. Di sini ada kartu The Hermit ya. Kartu The Hermit sebenarnya kartu yang juga menyendiri, tetapi dia kamu dapatnya reverse ya. Jadi kura-kura pada saat my god, ada 2 kura-kura di sini. Oke, kura-kura pada saat dia mau melindungi diri sendiri, dia akan ngumpet seperti ini. Tetapi pada saat situasi sudah aman, dia akan keluar ya. Jadi bagaimana caranya kamu untuk mengatasi rasa takutannya kamu itu, rasa ingin menyendirinya kamu itu sendiri. Kamu juga harus tahu bagaimana caranya melihat situasi. Pada saat situasi sudah cukup aman, kamu ada baiknya untuk keluarkan tangan kaki kamu dan kemudian berjalan ke area yang mungkin lebih bisa bikin kamu nyaman. Misalnya kita berandai-andai ya, kura-kuranya ada di sini, di tempat perang atau di lahar sini. Kalau misalnya si kura-kura tidak keluar dari area ini, ada kemungkinan dia bisa kena laharnya. Sama seperti kamu, jadi kamu coba amatin dulu situasinya. Pada saat kamu sudah tenang ya, keluarkan tangan kakinya kamu, terus kemudian berjalan ke lokasi tempat yang lebih aman lagi, seperti itu. Karena kalau kamu tetap stay di sini, kamu sendiri yang pelan-pelan akan
hancur kena lahar ini kalau sampai gunung ini meletus, atau mungkin nggak sengaja kena lemparan tongkatnya dia, seperti itu. Jadi sekeras apapun cangkangnya kamu, kalau misalnya kena baranya dia, ya tetap aja terluka, ya seperti itu. Terkadang ya kita nggak usah terlalu takut terluka, karena dengan kita terluka kita sebenarnya belajar. Ada pembelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik di sana, ya. Hidup itu akan lebih berwarna dengan ya seperti itu, dengan rasa luka, rasa sedih, rasa menangis, kemudian patah hati, kemudian rasa kehilangan, rasa jatuh cinta. Itu yang membuat jiwa kita, spiritnya kita lebih unik, ya. Seperti batu talis, ya, mungkin kawan-kawan tahu batu talis. Dari cuaca, dari getaran alam semesta itu membentuk dia begitu uniknya. Jadi setiap guratan batu itu dengan batu yang lain, walaupun kelihatannya sama guratannya, tetapi tetap itu berbeda. Dan itu guratan-guratan itu, bekas-bekas guratan itulah yang diberikan dari kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari, ya. Mungkin sakit, mungkin patah hati, mungkin kehilangan, ya. Pada saat kita bisa melewati level dan tahap-tahap tersebut, jiwa kita lebih tinggi lagi, pembelajarannya lebih higher lagi, ya seperti itu. Jadi melindungi diri terlalu ketat, menyendiri, itu belum tentu bisa melindungi kamu dari rasa patah hati, ya. Namanya hidup di dunia ya 3 dimensi ini, kita memang merasakan patah hati, ya sesuatu hal yang wajar. Patah hati, kita move on, kita ambil pembelajarannya, kita petik pelajarannya, terus kemudian jangan terlalu ngejudge orang itu selalu sama, terus ya move on gitu, ya. Tunjukkan sama dunia bahwa kita adalah survivor, bahwa kita adalah yang selamat dari kejadian yang ya itu, ya. Karena saya pernah sharing di salah satu video saya, untuk menjadi seorang survivor kita harus melewati sesuatu kejadian yang mungkin cukup besar, cukup berat, ya. Dan pengalaman itu bisa kita share untuk orang lain, yang memberikan inspirasi untuk orang lain, ya. Contoh lain, misalnya perang, ya. Ada seorang gadis cilik kecil selamat dari perang, ya. Orang-orang mendengar cerita-cerita seperti itu kan mendapatkan inspirasi bagaimana si gadis kecil itu bisa selamat dari perang. Tapi dia bisa jadi survivor kalau dia bisa keluar dari perang itu, bisa selamat dari perang itu, ya enggak? Seperti itu. Oke? Baik, ini untuk kawan-kawan yang memilih file ketiga. Terima kasih sudah memilih. Kita lanjut ke teman-teman yang memilih file nomor 4, ya. Oke, kita lihat kartu yang mewakili rasa ego kamu itu apa. Kartu responsibility. Sebenarnya ini kartu yang cukup positif, ya. Menanggung tanggung jawab kalau dari kartunya responsibility. Tetapi kalau dari secara kartu tradisional, responsibility, Ten of Wands itu terlalu menanggung tanggung jawab yang sebenarnya bisa kamu lepaskan. Itu dia arti kartunya. Dan kamu rasa egonya kamu itu seperti ini, gitu. Jadi kamu ngerasa segala sesuatu bisa kamu pikul oleh diri kamu sendiri, dan kamu memaksa diri kamu untuk menanggung banyak hal yang semestinya nggak kamu tanggung. Hal-hal kecil yang nggak mesti kamu tanggung aja kamu ambil sendiri, beban itu di pundak kamu. Dan itu adalah rasa egonya kamu yang terlalu besar untuk, ya mungkin menunjukkan sama orang bahwa kamu sanggup, menunjukkan sama orang adalah kamu kuat, atau menunjukkan menunjukkan sama orang-orang bahwa kamu itu bisa, ya, sesuatu seperti itu, ya. Jadi ini rasa egonya kamu hampir mirip-mirip dengan rasa gengsi, tapi kalau rasa gengsi itu sebenarnya di dalam hatinya kamu mungkin sudah ingin berbeda dengan pemikirannya kamu, dengan sikapnya kamu. Tetapi kalau kamu ini pemikiran, hati, dan sikapnya kamu tuh sama semua. Pokoknya apa-apa ya saya yang tanggung, biarin apa-apa saya yang tanggung, pokoknya saya tanggung. Dan hal ini akan membuat kamu, ya, segala sesuatunya itu sulit untuk kamu
sulit untuk kamu ungkapkan ya. Jadi di sini ada hal yang mempengaruhi kamu karena rasa egonya kamu ini ya. Dia sebenarnya punya banyak rencana, punya banyak planning ya, tetapi karena tanggung jawab yang dia pegang, yang tanggung jawab yang dia jalanin ini membuat dia sulit sekali untuk turun kemudian maju ya. Di kartu ini terlihat dia sedang menatap si matahari ini, tetapi dia punya tanggung jawab untuk menjaga gerbang ini sehingga dia sulit sekali untuk menggapai, dan ini yang mempengaruhi diri kamu dengan rasa egonya kamu. Jadi karena saking banyak tanggung jawabnya kamu, pokoknya apa-apa kamu yang nanggung, banyak hal impian yang kamu gak tercapaikan. Contohnya misalnya kamu kerja, apa-apa semuanya kamu yang ngerjain, terus kemudian kamu diajak sama teman-teman untuk liburan, kamu tetap gak bisa pergi liburan karena kamu menanggung tanggung jawab yang mestinya gak usah kamu tanggung, something like that. Dan pelajaran apa yang harus kamu ambil dari rasa egonya kamu adalah freedom ya. Di sini kebebasan, kamu harus lebih menghargai dan belajar untuk membebaskan diri kamu dan independence. Dan kemudian self determination ya. Jadi sebenarnya tadi saya sudah bilang kartu ini sebenarnya adalah kartu yang cukup positif, tetapi segala sesuatu yang terlalu itu membawa energi yang sebaliknya untuk kamu. Menanggung segala sesuatu terkadang bisa memberikan pressure untuk orang lain ya. Terkadang kalau kamu ketemu sama orang yang empat ya, mungkin si empat itu akan merasa terintimidasi sama kamu. Kenapa? Karena dia merasa kamu terlalu semuanya mau ditanggung sama kamu, semuanya pokoknya kamu yang handle ya. Padahal kalau misalnya orang-orang empat itu dia pasti ya hampir mirip-mirip sama kamu gitu, maksudnya bisa mau menyeimbangkan beban dengan kamu, tapi semuanya kamu ambil sehingga dia menjadi terintimidasi dengan sikapnya kamu, ngerasa gak enak saya deket-deket sama kamu, nanti semuanya kamu yang tanggung, pergi keluar kemana-mana, jalan-jalan sama kamu, apa-apa kamu yang bayar, kamu gak izinkan orang lain untuk ngebayarin kamu gitu. Terus ya seperti itu, jadi orang lebih baik memilih gak pergi sama kamu, gak keluar sama kamu. Maksudnya kartu itu di sini ya. Jadi kamu harus belajar untuk lebih tahu kata freedom ya. Jadi nggak ada salahnya membiarkan atau men-sharing beban sedikit sama orang lain, itu nggak ada salahnya. Oke. Dan kemudian kita lihat bagaimana caranya kamu untuk menghandle rasa egonya kamu yang kelewatan nanggung ya. Apa-apa mau ditanggung sendiri. Di sini ada kartu Three of Pentacles ya, 3 ya. Di sini diminta kamu untuk bekerja sama ya, sharing ya. Di sini ada energinya rolling seperti ini. Jadi mungkin belajar untuk membagi-bagi tugasnya kamu untuk kamu bisa lebih strong, lebih kuat lagi. Karena kalau semuanya kamu tanggung sendiri, kalau kekuatannya kamu gak kuat, belum sampai ke atas kamu udah drop duluan, kamu udah jatuh duluan, dan kamu nggak bisa mencapai banyak keinginannya kamu gitu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih pile keempat ya. Kita masuk ke teman-teman yang memilih pile kelima. Let's see. Oke, kita lihat rasa egonya kamu yang terbesar di dalam diri kamu itu adalah rasa terlalu ketergantungannya, morning ya. Jadi kamu terlalu bergantung sama orang lain, terus kamu terlalu merengek sama orang lain, kamu terlalu ingin diperhatikan sama orang, terus mungkin kamu berharap diperhatikan dari orang terdekatnya kamu ya, diberikan kasih sayang sama orang terdekatnya ke kamu, tetapi kamu over perasaannya, terus kemudian kamu ngerinduin dia, ngerengek sama dia, dan lebih cenderung merengek, lebih cenderung merengek gitu loh ya. Ini adalah sifat egonya kamu, dan hal yang mempengaruhi kamu dari rasa egonya kamu adalah kamu terlalu banyak mengharapkan sesuatu hal terjadi dengan cepat. Kamu terlalu
banyak khayalan. Misalnya contoh ini, kamu sama pasangan kamu ngerengek-rengek minta diperhatikan oleh pasangan kamu, dan egonya kamu tuh kasih tahu kamu harus ikat orang ini and get married, dan kemudian harus lindungi dia di bawah pohon ini gitu, jangan biarkan dia keluar dari pandangannya kamu, seperti itu ya. Jadi ini rasa ego yang mempengaruhi kamu gitu, akan membuat kamu merasa ingin menguasai orang yang mungkin kamu pedulikan, yang kamu care dengan orang itu. Ya seperti itu. Oke, dan kita lihat pelajaran apa yang mungkin yang penting kamu pelajari dari rasa egonya kamu. Oke, the clutter, the choice ya. Di sini ada si wanita ini memegang mungkin hartanya dia di sini ya, tetapi dalam hartanya ini dia terbang keluar. Ya, pelajaran yang mesti kamu ambil dari rasa ego kamu adalah belajar untuk memberikan pilihan pada orang lain, belajar untuk menghargai pilihannya orang lain gitu. Jadi dengan kamu, misalnya contoh kamu menyukai seseorang, terus kamu merengek-rengek untuk minta dia perhatikan ke kamu, tapi sebenarnya dia sudah nggak nyaman sama kamu, dan kamu malahan ingin mengendalikan dia, mengikat dia, membuat dia nggak nyaman, seperti itu. Dan ini yang pelajarannya harus kamu ambil ya, memberikan orang lain kebebasan untuk memilih ya. Oke, dan bagaimana cara untuk kamu dealing with your ego ya, bagaimana caranya kamu untuk deal the ego. Di sini ada si Sons of Cups ya, terus kemudian ada gelas tetapi airnya meriak-riak. Di sini caranya adalah kamu coba lebih mengenali lagi perasaannya kamu, dan lebih mengenali lagi sebenarnya perasaannya kamu, ingin manjanya kamu itu dikarenakan hal apa gitu loh ya. Coba lebih bikin gelas air yang beriak-riak ini lebih tenang, lebih calm lagi. Jangan terlalu mengikuti perasaannya kamu sendiri, terus kemudian dengan hayalan-hayalannya kamu sendiri. Jangan terlalu meliarkan hayalan-hayalan kamu. Kalau hayalan kamu terlalu liar, akhirnya perasaan kamu, emosi kamu juga terbawa dan akan seperti air ini. Jadi coba bagaimana caranya kamu untuk menghandle situasi dan egonya kamu supaya jangan merengek-rengek ya. Kamu harus buat tenang si emosinya kamu, si air gelas ini, maksudnya air itu menandakan emosi, dan coba sama seperti dia ya. Mungkin caranya kamu bisa dengan meditasi, dengan fokus pada dirinya kamu sendiri, bikin hidupnya kamu lebih berwarna tanpa orang terlalu nempel sama orang lain, terlalu ketergantungan dengan orang lain. Kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam dirinya kamu. Kita berandai-andai karena kamu bisa mengikat dia ya, tetapi kalau misalnya kamu nggak bisa mengikat hatinya ya sama juga. Kamu bisa ikat hatinya, kamu bisa ikat badannya, kamu nggak bisa ikat pikirannya dia. Jadi daripada kamu capek segala sesuatu terfokus pada diri, pada orang lain, ada baiknya kamu tarik kembali fokusnya kamu, fokuskan pada dirinya kamu sendiri, kebahagiaan dirinya kamu sendiri. Karena pada saat diri kamu bahagia, itu terpancar dalam dirinya kamu, auranya kamu, energinya kamu. Orang lain juga bisa lebih menerima kelengkapan energinya kamu ya, seperti itu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih file nomor 5. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa like dan share video ini, dan subscribe channel saya kalau teman-teman masih belum subscribe. Dan kawan-kawan kalau misalnya tertarik atau merasa terpanggil untuk melakukan donasi di channel saya ada taruh keterangannya di keterangan box di bawah. Atau untuk teman-teman yang mungkin ingin chat secara personal dengan saya, boleh silahkan add Instagram saya. Dan ya, segitu aja untuk PKK kali ini, and I'm sending you so much love. Namaste.